Terus Tapi kegelisahannya sudah ada ya? sedikit. Iya, bahwa Orde Baru ini menindas itu sudah ada kesadaran itu. Udah mulai. Cuma tinggal dipatik aja kan. Iya. Tapi nggak banyak, dikit aja. Karena kampus Indonesia ini terkenal sebagai kampus hedon. Mayoritas mahasiswanya itu perempuan. Nah, Sekitar 60-70%. Saya berpikir gini, kalau saya mobilisasi kebanyakan mahasiswi di kampus itu, kampus-kampus yang lain yang mayoritas laki-laki bisa tersedot. Ini bukan gender ya, tapi bukan karena gender ya, taktik ya. Jadi, ternyata benar gitu loh. Ketika saya mobilisasi, mereka merasa macoismenya terganggu. Cewek-cewek aja berani demo gitu loh. bukan karena cari pasangan. Ada juga kan. Ada. Alat kelengkapan mereka ya, itu adalah merupakan ya jiwa mereka ya. Iya. Itu mereka. Seperti masih yang bambu apa udah yang fiber masih rotan terus ini apa namanya fiberglass yang udah fiber ya? Ya fiber itu kemarin itu. Iya. Dapat trik gitu ya. Dilemparin ke saya pun saya bawa belakang. Saya pas lapis 2 kan, yang temen yang obat ceklek si Agus Dower itu ceklek, terus kemudian diambil helmnya dilempar ke saya belakang. Lalu saya bawa, kayak saya lempar lagi ke belakang, udah saya taruh di tenda gitu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita ketemu narasumber baru nih, lanjutan dari episode yang sebelumnya, dari apa namanya, Daniel Ismu. Untuk hari ini apa nih, Bay? Mau diomongin, Bay? Sama aja lah, cuma apa pengalamannya Iwan Dwi Laksono dari masuk gerakan sampai sekarang. Oh, berarti mulai perkenalan dulu ya kali ya? Ayo, Saya kenalan dulu. iya dong. Oh, lagi tanya dulu. Ya, perkenalkan. Jadi kayak resmi banget ya. Nama saya Iwan Dwi Laksono. Lahir berapa tahun yang lalu? Ya hampir 55 sekarang saya. 54 sekarang saya. Jauh ya sama saya. Iya, kira-kira gitu. Saya lahir di Surabaya. 55 tahun, hampir 55 tahun yang lalu. Terus saya udah keluarga sekarang. Saya udah punya anak 3. Terus istri 1. Sekarang nggak mau niat apa lagi lah, cukup 1 aja. Itu aja mungkin perkenalan. Apalagi saya ya sekolahnya dulu sampai kuliah di Surabaya. Oh, sudah di kampus aku. Ada 3 kampus saya. Wow. Yang pertama di Erlangga, kedua di Swedia, terus yang ketiga di B. Kenapa ganti-ganti? Kalau ganti-ganti ya waktu itu saya di Erlangga udah lulus, terus kemudian ya punya lagi bisnis ya. Waktu itu ya karena ingin apa namanya punya gelar S1 ya. Nah, di Erlangga ada 3. Oh, Terus kemudian setelah itu, selain itu juga ada juga ini semacam target gerakan. Karena kampus saya di Stesia waktu itu paling ujung di Surabaya Timur. Kalau saya bisa istilahnya menguasai dan meledakkan di kampus itu, akan merentet itu sampai ke Surabaya lebih timur lagi, yaitu ITS terakhir, itu Teknologi Surabaya. Di situ ada deretan kampus-kampus Stesia, terus ada UPB, terus ada ITATS, terus ada kampus Unipra, terus apalagi saya lupa, Bantua, terus kemudian sampai ke sana lagi TS. Tuh. Karena di situ jalannya yang cukup cuman 2 mobil dan situ dilewatin sama banyak angkutan, terutama ilmu ya zaman dulu ya.
ilmu sekarang toilet ya, BEM. angkot ya itu, sehingga mahasiswa selalu lewat situ. Kalau jalan bisa tutup, kita tutup pasti macet itu, dan pasti akan terkumpulnya massa, akumulasi massa. Dan yang lewat itu kebanyakan mahasiswa itu, ada target situ. Saya mulai kuliah di situ 96. 96. Iya. Yang pertama. Di Stisia. Kalau di Erlangga saya 90. Erlangga. Waktu di Erlangga itu sudah bersentuhan sama gerakan? Udah. Saya kebetulan waktu itu ya awalnya berorganisasi dulu, belum sampai organisasi kampus, intrakampus, belum sampai organisasi sosial politik, karena saya tahu waktu itu ada NKKPKK, sehingga organisasi mahasiswa agak sulit untuk bagaimana bicara politik itu, sehingga saya mulainya dari organisasi intrakampus kelima, terus kemudian di situ saya dari lima, kemudian kelima merupakan pasien dari senat, jadi dari situ saya, dan mulai lagi gitu, mulai diskusi kritis di situ. Cuman memang karena terasa banget ya itu, bahwa ketika awal-awal kita diskusi di kampus, kayaknya memang banyak hambatan dan banyak semacam apa ya, semacam batasan gitu. Batasan itu yang membuat kami semakin penasaran, justru bukan makin membuat kami takut ataupun semakin apa ya, nggak mau ataupun putus asa, itu nggak ada, tambah kayak penasaran, gara-gara rasa penasaran itu. Batasannya itu kampus sendiri atau aparat? Ya kampus sebenarnya, dari senat juga Lewat NKKBKK. iya, itu terasa banget ya, gara-gara dari saya sekolah SMA itu yang membangun rasa penasaran, kalau bahasanya mungkin kekritisan ya. Itu SMA dari ya istilahnya cekokin sama bapak saya. Saya kakak saya juga aktif di kampus, bapak saya juga mantan KMI, terus kemudian Soekarnois bapak saya. Saya ajak diskusi ngobrol-ngobrol tentang Soekarno, dikasih buku, baca buku gitu. Terus kakak saya juga, kita melihat waktu itu ya di rumah ini ya, karena sering ngobrol di rumah, terus kemudian saya bawa keluar, keluar ada hambatan di rumah, bebas gitu loh kita diskusi. Itu agak sulit gitu loh, terutama ketika kita bahasanya gosipin ya, gosipin keluarga Cendana gitu, kalau suatu ini kok kaya banget dan sebagainya. Terus kemudian ada kebijakan yang begitu lebar, itu yang sering tapi itu obrolan kami itu, belum sampai menjurus ke analisa sosial, belum. Itu awal. Tapi sudah bawa dari keluarga berarti ya, kesadaran politik itu ya? Ya, betul. Itu. Terutama dari almarhum bapak saya, itu memang sering ngobrolin tentang Soekarno, Marxisme itu. Buku-buku yang dikasih ya ke saya itu sampai sekarang masih ada di bawah bendera revolusi. Terus kemudian Manipul Istek Yarek itu. Terus ada juga sampai sekarang. Saya simpan di Surabaya sekarang. Berarti emang udah apa ya namanya, familiar sama ya diskusi Iya. tanda kutip politik lah, dari di rumah juga udah begitu berarti ya. Iya. Berarti ketika masuk kuliah itu nyari dong ya? Bukan nyari sih sebenarnya, bukan lebih ke nyari. Saya gabung langsung ke organisasi Intra. Hima ya. Memang gabung ke organisasi Intra juga ada syarat-syarat tertentu ya, seperti IPK itu harus bagus. Ya, kalau nggak IPK nggak bagus, nggak bisa gitu loh. Karena alasannya waktu di kampus adalah kalau IPK-nya nggak bagus, kalau gabung di organisasi Intra tersebut, nanti khawatirnya ada persoalan akademik ke belakang. Itu karena banyak kegiatan di kampus. Ya akhirnya kita gabung. Tapi ada beberapa yang pilihan-pilihannya adalah waktu itu. Selain Hima, selain Senat ada BPM, Badan Program Mahasiswa, yang semacam legislatifnya lah. Tapi
di situ saya melihat kok kurang ya, karena nggak ada kegiatan kebanyakan ya, kayaknya nama itu pun kayaknya nggak berfungsi secara optimal atau sebagai sebuah organisasi mahasiswa gitu. Dan itu pun apa namanya harus juga dipilih yang IP-nya lebih tinggi lagi. Bisa. Kalau BPM itu harus lebih tinggi lagi kalau BPM itu. Dan tapi bukan persoalan sih kalau persoalan beda, tapi yang persoalan itu bagi saya kurang gitu loh kalau BPM waktu itu. Jadi kurang untuk langsung bersentuhan langsung dengan aktivitas mahasiswa. Oh iya. Karena bukan eksekutor. Iya, itu. Ya saya gabung ke Hima. Saya setelah gabung ke Hima pada awal-awal ya jadi anak pawang lah. Itu kemudian saya mulai melihat setelah saya bisa jadi ketua nih, jadi ketua Hima akhirnya. Ketua Hima. Ketika saya mau nyalonkan ketua Hima, senior itu mengajak saya untuk bergabung ke salah satu organisasi. Kamu bisa jadi ketua Hima asal kamu gabung ke satu organisasi ini. Saya mikir-mikir, apa nggak bisa ya kalau saya jadi ketua? Kalau saya tidak gabung di organisasi tersebut, tuh, saya coba deh, itu. Saya coba karena terpilihnya ketua Hima adalah mobilisasi suara. Oh iya. Nah, disitulah saya pertama kali saya berpolitik ya, belajar politik, yaitu mobilisasi massa. Seperti itu. Saya mobilisasi teman-teman saya untuk milih saya. Ayo ikut. Gitu. Tengah-tengah waktu itu mahasiswa yang masih apatis, hedon. Di era-era saya jangan salah nggak diambil seperti anak-anak sekarang ya. Tuh. Meskipun kalau anak-anak sekarang kan apatisnya itu karena mereka diberikan ini keleluasaan untuk mengakses informasi teknologi. Yeah. Nah, waktu itu kita juga keleluasaan informasi teknologi belum ada, tapi akses informasi dan pengetahuan itu lewat koran, lewat majalah dan sebagainya itu lebih mudah. Sehingga juga anak-anak muda zaman waktu itu ya juga kurang lebih juga masalah itu. Ketika saya ajak sama mobilisasi ya enggan, tapi karena sudah saya berinteraksi dengan teman-teman lebih enak, jadi ya mereka mau gitu ikut nyoblos saya akhirnya, tapi jadi ketua Hima. Oh, itu berarti tahun kedua Bu di kampus? Tahun tahun kedua. Maksudnya Iya, tahun kedua. kan nggak mungkin anak baru jadi Enggak. majuin ketua kan nggak mungkin. Enggak. Jadi ya awalnya ikut kegiatan-kegiatan aja, kegiatan pembinaan mahasiswa, harus mahasiswa baru dan sebagainya. Terus ketua panitia gitu kan. Nah, setelah itu jadi ketua Hima. Disitulah mulai saya lebih luas pergaulannya dengan beberapa aktivis. Nah, ada kenal yang beberapa teman-teman yang aktivis yang banyak tadi WhatsApp saya itu. Namanya Prastadi alias Taka namanya. Dulu dijuluki Radal Mogok dia kan. Di Surabaya. Ya, dia mogoknya di Jakarta. Ya, arah Surabaya di Mogok sama Antoni Ratak. Di Jakarta. Kalau Antoni Ratak dari hukum, kalau si Prastadi ini dari fisik. Nah, mulai kenal, ngobrol, mulai kemudian nyambung gitu loh. Yang diomongin di rumah sama teman-teman ini mulai nyambung gitu. Yang dulu awal-awalnya gosip tentang keluarga Cendana, jadi mulai tahu nih, oh ada problem bahwa despotiknya kekuasaan Orde Baru sehingga membuat keluarga Cendana mempunyai akses kekuasaan yang begitu besar, sampai ekonomi juga begitu besar. Itu yang akhirnya lebih ke analisa sosial politis itu lebih ke politik, tapi analisa sosialnya belum masuk ke situ.
ya ini juga aku juga kenal dengan beberapa orang, tapi di situ sampai ada tuntutan dari orang tua saya harus menyelesaikan kuliah. Oh, lulus ya. Jadi terjeda waktu itu, terjeda dengan apa namanya dengan cita-cita waktu itu ya, sebetulnya kalau lulus harus dari pegawai, harus apa namanya kerja dan punya penghasilan gitulah. Nah, di situ. Nah, Tadi setelah ketemu sama teman-teman tadi belum ngapa-ngapain, belum belum baru cuma diskusi-diskusi aja. Belum apa-apain. Tapi di situ sudah membangun kesadaran. Di situ. Tapi mulai dari membangun kesadaran itu tertanam nih di pikiran saya itu bahwa ada nggak beres ini, nggak beres. Nah, kalau dikejar-kejar itu jadi waktu itu karena ada juga dosen yang menawari apa namanya, ayo ikut magang kantor akuntan, karena jurusan saya akuntansi. Oh. Akuntan. Tapi dari situ juga saya kan menemukan lagi fenomena juga apa mulai terasah nih di otak ini analisa sosial dari situ. Karena saya kan mengunjungi pabrik, ngaudit pabrik. Beberapa pabrik yang saya audit itu juga saya melihat ada di situ struktur penindasan dalam majikan guru. Kemudian saya juga sempat dikirim ke Jakarta, mau ke Jakarta saya melihat juga apa namanya fenomena sosial juga yang seperti itu. Di situ dengan visualisasi yang saya lihat dengan apa namanya kerjaan yang saya lakukan ternyata mulai terasah sedikit-sedikit tentang analisa sosial politik. Ada problem, kontradiksi sosial mulai membentur di kepala saya. Apalagi akuntan yang tahu maksudnya penjualannya berapa, gajinya berapa gitu ya. Ya, itu karena audit itu jadi kita tahu kan. Terus, apa namanya upahnya sekian, kemudian harus dikeluarkan dari apa namanya keringat yang harus dikeluarkan sekian. Jadi istilahnya dari semula makin terasa situ. Tapi itu beriringan dengan saya harus menyelesaikan kuliah. Gitu. Nah, pada saat itu tahun 94 pertengahan ya, akhirnya saya lulus. Terus kemudian ketemu lah sama teman-teman itu, diskusi, ngobrol. Masih proses tahap pencarian mana alat untuk mana yang cukup untuk memuaskan hasrat saya untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi sosial politik Indonesia saat itu. Saya ketemu dengan beberapa komunitas ya. Situ. Komunitas tersebut mengajak saya untuk advokasi guru. Ya pada saat saya lulus ya langsung ditampung sama senior saya untuk bukan, itu saya langsung ditampung sama satu perusahaan kerja di situ lah. Kerja di situ, terus kemudian pada saat saya masih tengah-tengah kerja di situ, tiba-tiba senior saya di kampus izin saya, ayo masuk gabung ke perusahaan saya. Terus perusahaan developer ya, situ saya gabung perusahaan developer. Di situ selain kerja saya malamnya masih diskusi sama teman-teman, terus kemudian apa namanya gabung dalam komunitas untuk advokasi guru. Saya datang ke apa namanya perkampungan guru untuk deploy apa enggak? Belum dong. Ya itu saya anggap sebuah deploy ya. Sebuah deploy karena setelah saya kerja malamnya saya perkampungan guru deploy ya. Advokasi itu. Advokasi lebih banyak advokasi tapi bukan menjelaskan bagaimana struktur penindasan guru. Belum, karena saya belum mendapatkan ilmu itu secara utuh gitu. Nah jadi saya ngobrol sama guru advokasi, soalnya apa? Soalnya mereka nggak dikasih nilai dan sebagainya. Lalu kita advokasi sama beberapa teman itu, yang ternyata teman-teman itu adalah anak Smith. Sebenarnya sudah ada yuk. Ada dulu Atau masuk komite kota. Ada di Surabaya itu, ada di Erlangga itu KSM, Komite Solidaritas Mahasiswa. Saya tanpa sadar saya ngobrol sama mereka, diskusi sama mereka. Di situ akhirnya saya bikin kelompok studi
dengan beberapa teman kelompok studi universal. Itu kelompok studi universal dari teman-teman yang masih kuliah. Kecuali saya sendiri yang sudah lulus. Nah, terus akhirnya hasrat untuk kuliah lagi muncul gitu loh. Kuliah lagi, saya harus kuliah lagi nih di satu kampus, tapi ya kita diskusi akhirnya menemukan satu kampus jadi paling cocok ini gitu. Stesia itu Sesi tadi. paling cocok kalau kita bikin organisasi di situ, mobilisasi di situ akan mengalir itu. Berarti memang bukan bukan buat pendidikannya ya. Memang itu startup buat ngambil basis masa mahasiswa misalnya. Ambil basis masa gitu Pak itu. Nah di situ saya mulai aktivitas advokasi, terus kemudian kerja, kemudian karena untuk memenuhi kebutuhan untuk apa advokasi tadi itu saya butuh untuk kerja ya, saya kan akhirnya kerjaan saya akhirnya pelan-pelan saya tinggalkan. Tapi saya butuh duit gitu loh, Iya. buat kerja advokasi. Jadi supir anak jemput Oh. karyawan itu satu perusahaan makanan cepat saji itu saya harus jemput situ. Nah di situ saya juga akhirnya di situ saya biayai sendiri aktivitas politik saya gitu loh. Nah sambil saya ngumpulin duit saya buat kuliah lagi di situ. Terus kuliah lagi punya target gerakan juga, punya target bangun jaringan juga di situ. Ya akhirnya setelah itu 96 saya kuliah lagi, tapi 95 dan sebelumnya sudah mulai aktivitas itu udah mulai untuk ikut demo sama lokasi perubahan, kemudian represinya begitu keras kalau di pabrik waktu itu ya. Oh, pabrik. Keras juga ya, ada yang satu perusahaan yang kita advokasi, perusahaan milik satu negara asing investasi itu Korea. Wah dulu itu sangat represif banget. Advokasi itu ya tadi saya cerita kalau saya gagal ya karena gurunya di PHK, tetap di PHK ya sudah saya gagal. Sedih juga waktu itu ya, gagal terus di PHK terus nggak ada kerjaan itu. Nah, di situ saya mulai ketemu lagi sama teman-teman, diskusi lagi, ngobrol lagi, ketemu beberapa mentor ya, gitu ya. Mentor lah, dan mentor saya ini rohaniwan, Romo lah, itu. Nah, di situ lebih banyak ke diskusi ansos ya, analisa sosial, dan juga memberikan penguatan tertentu ya. Akhirnya ikutlah pelatihan yang sebetulnya di situ isinya juga sebagian anak-anak PRD gitu. Nah, di situ akhirnya kita pasca pelatihan tersebut, pelatihan ansos itu kemudian kita bikin sebuah komunitas kelompok studi universal. Judulnya kelompok studi universal. Oh. Berbagai macam isu yang kita garap ya, isu tentang pluralisme, isu tentang gender, isu tentang sosial politik ya, itu yang selalu kita jadikan bahan. Itu akhirnya juga kita bikin pelatihan jurnalistik, terus pelatihan gender dan sebagainya. Dan kemudian kita mulai mengorganisir kampus lagi, meskipun saya belum kuliah lagi, belum kuliah lagi, tapi mulai mengorganisir jaringan yang kita bangun lewat jaringan aktivis mahasiswa Katolik gitu. Nah, di situ saya organisir di situ, bikin kegiatan itu, saya lihat ada potensi kita rekrut kayak gitu, gitu. Nah, itu merupakan
cikal bakal dari beberapa embrio gerakan gitu dari komunitas itu. Nah, waktu pun berjalan ya mulailah kita lihat ada pergerakan yang cukup menghangat waktu itu. Mau pemilu ya waktu itu. Mau pemilu 97. Pemilu. Tapi prakondisinya sudah ada, dan sebelum pemilu 97 itu ada pergolakan PDI Perjuangan, PDI waktu itu. Oh iya. Berarti sudah di Smith gitu loh. Selnya sebetulnya. Selnya Smith. Iya. Jadi KSU itu selnya lagi Smith juga. Nah, terus kemudian ikutlah tergabung sama teman-teman PDI waktu itu. Yang ngajak bapak saya. Oh. Bapak saya. Terus sampai kongres PDI di berapa 95 ya gitu ya. Itu tak pilihnya Mega sebagai ketua umum PDI waktu itu ya, karena ini ditentang sama Gulawan itu. Bapak saya ngajak gitu. Oh, itu 95 nih. Berarti masih sebelum 27 Juli itu benar. Belum. Nah, di situ mulailah apa namanya perlawanan keras terjadi, ketemu sama teman-teman aktivis PDI ya, itu terutama Promega ya, Promega itu ya diskusinya juga mulai keras gitu kan, mulai membuat secara terang bahwa ini persoalannya itu persoalan PDI, persoalan apa namanya rakyat, tapi nggak ada ini, nggak ada semacam celah apa namanya jaraknya, sebenarnya ada singgahnya gitu loh, itu saya merasa. Terus intensitas sama teman-teman KSU semakin kencang. Saya mulai ketemu satu persatu yang teman-teman yang bawah tanah itu. Oh, Mulai ketemu satu persatu. Terus kemudian tahun 96 saya kuliah. Di situ kuliah lagi, makin kencang lagi waktu itu karena ada Juli ya. Juli sempat juga sama teman-teman untuk melakukan aksi kemanusiaan karena teman-teman waktu itu diincar sama aparat kan gitu. Ya kita jadi semacam SCU-nya. oh SDG. Ya, kita jadi SCU, terus kemudian di situ apa namanya melakukan ya semacam sebenarnya advokasi ataupun apa ya, itu bukan advokasi, lebih kepada pertahanan diri ya, melindungi teman-teman, mengamankan teman-teman yang itu jadi incaran. Ada yang cukup dekat sama saya waktu almarhum Wiwin itu. Nah, terus Wadi cukup dekat, sering bareng. Di situ meskipun mereka berdua itu juga diincar juga, tapi mereka keluyuran terus sama saya. Yang amankan beberapa orang gitu. Nah, dari situ saya mulai tumbuh kesadaran lebih maju lagi, lebih tinggi lagi, bahwa inilah perlawanan terhadap Orde Baru dari anak-anak muda waktu itu, ya kita itu. Di situ kemudian malah saya semakin apa ya, takut ya, tambah kok anehnya tuh semakin penasaran dan semakin tambah berani gitu. Terus kemudian wah, ini harus dengan satu tekad kita harus tumbangkan nih Orde Baru. Kalau kita tidak tumbangkan, kemungkinan besar kita mati. Udah itu aja. Pilihannya adalah menang atau mati. Itu. Sebentar. Kan Jakarta 27 Juli ramai tuh. Di Surabaya itu gimana? Kami juga. Surabaya. Maksudnya ada represi juga ke represi, kita juga aksi Surabaya, terus ya bentrokan sama aparat. Yang dikejar mahasiswa atau pendukungnya Mega juga? Gabungan, kita mahasiswa juga kan nggak ada PRD situ kan. Sebetulnya kan mahasiswa
kelompok mahasiswa juga sama pendukung Mega kan di situ. Di satu daerah di Patikiling di posko kami dulu. Kemudian di itu juga kita warga ada juga di situ. Pada situ terus kemudian si jangan Diponegoro terus direpresi pakai panser sama itu aja sih kalau menurut saya. Kemudian sempat ke Jakarta, kan? Sempat ke Jakarta dan ke Jakarta tapi ya gitu kita ya benar-benar bingung Jakarta itu. Untungnya selamat gitu aja. Sempat ke Jakarta itu yang dibilang ditarik orang dari daerah ke Jakarta 100 orang itu bukan? 100 Suruh mengorganisir. bukan Bukan yang itu berarti. Dua kecamatan yang kemarin itu kan. bukan. Saya justru ketemu itu mereka itu pada saat tahun 97 akhir. 97 akhir terus balik Surabaya lagi. Terus 98 ketemu lagi, kemudian di apa namanya di apa ya istilahnya posko ya istilahnya waktu itu titik-titik apa namanya titik tempat kumpul itu. Di ya ke tempat kumpul kita cuma kos-kosan kan ukuran cuma 2x2 tapi ketika rapat itu bukan kayak itu. Terus apalagi kita dari mana-mana kan udah baunya macam-macam gitu, sepatu. Jadi kita mau kemana, bagi di mana, bagi selebaran di mana dan gitu. Ya ikut aja waktu itu, gabung sama mereka. Bukan dari bagian TIT, bukan saya. Bukan dari bagian TIT. Nah, ya istilahnya mau meledakkan Jakarta bahasanya gitu. Istilahnya ya tanda kutip itu. Jakarta. Tapi situ terus kemudian saya telepon lagi ke Surabaya, balik Surabaya belum diledakkan juga, ya udah balik saya gitu. Jadi saya balik karena saya kuliahnya amburadul waktu itu. Kuliahnya nggak serius. Bolak-balik Jakarta Surabaya, kemudian sampai di Surabaya saya terus organisasi lagi. Nah, diingetin sama beberapa teman di kelompok studi itu, kampus itu juga basis perlawanan, jangan lupa saya juga udah kalau bisa kemana-mana ya kan nambah ilmu, saya bilang ya sama teman itu nguatin ilmu, nguatin teori dan sebagainya, sehingga kalau ketemu aktif mahasiswa yang pro orde baru kita bisa punya modal gitu loh, gitu, punya bekal gitu loh. Nah terus balik lagi ke kampus, organisasi lah mulai di kampus. Ya awal-awal saya organisasi di kampus lagi itu yang saya deketi di kampus adalah teman satu gang yang kebetulan sama-sama satu kampus. Tukang di rumah saya deketin, jangan ngajak ngobrol. Ternyata dia juga mempunyai kebiasaan yang sama. Ya udah kita kerja bareng. Nanti kalau ketemu teman-teman, kamu yang jelasin ya saya yang jelasin. Gitu. Nah, mulai dari situ kita bikin kelompok diskusi lagi dalam situ. Kelompok studi cemara namanya. Karena kampus kami itu Ustisia itu dulu banyak cemarannya. Ya, cemarannya. Mungkin nama jalan bukan ya? Bukan. Jadi banyak pohon-pohon cemara. Jadi kita bikin kelompok studi cemara. Di situ ngobrol di situ. Ya ngobrolnya di bawah pohon cemara itu, ngobrol-ngobrol itu, disitulah. Nah, kita selalu diawasin oleh pihak rektorat itu, selalu gitu. Kita panggil, saya ngobrol, saya ngobrol biasa, pendekatan mereka persuasif juga. Terus ya ada bahasa-bahasa bahwa Iwan itu penyusup dari UNER disuruhkan ke kampus itu buat bikin rusuh. Ada itu bahasa-bahasa gitu. Yang kita masa bodoh tetap maju terus. Makin terkenal kamu lagi. Jadi aktivis intra kampus itu termasuk aktivis intra kampus yang pro orba itu sudah mulai tahu. Ada Iwan gitu. Aktivis kampus pro orba itu yang dari mana? Main Mbak.
Oh iya, wah, kita lupa ya. Dulu ada namanya Menwa itu. Oh itu apa namanya intelnya Iya, iya, iya. itu Orba itu. Mereka koordinasi langsung sama Kodam. Tuh. Justru di situ malah saya sama komandan Menwa malah dekat akhirnya. Karena sekali apa namanya ngobrol dia suruh ngawasi, ya kan? Terus kemudian nggak sengaja ketemu di gereja si komandan Menwa ini. Oh, satu gereja ternyata. Ke gereja. Sini gereja. Iya. Sini. Oh ngobrol. Mulailah situ saya kasih kesadaran sih komandan Menwa ini. Kita ini susah, kita ada 3 SK, kalau Senat dan lain-lain itu kan cuma 1 SK, tapi kalau Menwa itu 3 SK, Kemendikbud sama satunya Mendagri kan masalah itu. Jadi mereka punya 3 SK, jadi diawasi Menwa, diawasi sebagai UKM, diawasi 3 gitu. Oke. Saya ajak gitu, tapi saya ajak diskusi belum diskusi inti, saya ajak diskusi yang masih umum gitu. Si komandan Menwa Predi namanya saya ingat itu. Terus dia punya anggota ya, wakil komandan Sondi anak Ambon itu apa namanya masih orba banget, pelan-pelan ajak ngobrol, bahkan apa namanya ya biasa di kampus kan, kalau debat ya fisik gitu loh, ya kita ladenin gitu loh, tapi kalah mereka gitu loh. Ya, Menwa lagi ya, iya lah. terus kita deketin juga apa namanya anak-anak yang suka mabuk di kampus. Saya nih kawan organisasi intra, nah di situ mulai berkembang kesadaran bahwa berbagi itu nggak benar gitu. Terus Tapi kegelisahannya sudah ada ya. Diki, Iya, bahwa Orde Baru ini menindas itu sudah ada kesadaran itu. udah mulai Cuma tinggal dipatik aja kan. iya, tapi nggak banyak, dikit aja, karena kampus di sini terkenal sebagai kampus hedon. Mayoritas mahasiswanya itu perempuan, Oh, sekitar 60-70%. Saya berpikir gini, kalau saya mobilisasi kebanyakan mahasiswi di kampus itu, kampus-kampus yang lain yang mayoritas laki-laki bisa tersedot. Ini bukan gender ya, tapi bukan karena Taktik gender berarti ya, taktik ya. Jadi ternyata benar gitu loh. Ketika saya mobilisasi, mereka merasa macoismenya terganggu. Cewek-cewek aja berani demo gitu loh. Bukan karena cari pasangan. Ada juga kan, ada. Waduh, karena sistemnya ini, karena banyak perempuannya, banyak ceweknya, banyak mahasiswinya, mereka dan terkenal cakep-cakep itu, akhirnya kalau sisinya turun, kampus lain mesti ikut. Entah mereka motivasinya cari pasangan, itu terserah lah. terserah, pokoknya ini sama mobilisasi mahasiswa itu. Ya itu bagian dari bunga-bunga revolusi kira-kira. Jadi ya dari situ saya udah mulai merasa nggak cukup visi itu. Saya datangi ya kampus yang lain. Pertama saya datangi ya tempat ngopi, belum sampai masuk ke dalam apa namanya, ke dalam organisasi intra kampusnya. Saya datangi ITAS, ketemulah saya sama mantan sekjen LMND namanya Ki Guntoro. Oh, Itu saya ketemu, ngobrol. Nah, yang ngajak saya ngopi di warung itu ya anak seni kita gitu loh. Ngomong sini lah, bantuin yang organisasi, saya bantu ya datang. di jalur yang tadi bilang jalur Iya, kampus itu. kalau revolusi kan itu saya datang ke kampus itu. Di kampus itu ada warung kopi terkenal dan tempat nongkrong mahasiswa, saya datang. Di situ saya ngobrol. Ketika saya ngobrol dan kemudian volume saya agak gede dikit,
menarik perhatian ngumpul itu. Oh. Sama-sama ngumpul mau. Keresahan berarti udah itu ya Mbak? Belum Belum. itu Tapi tertarik. gitu loh, lebih kepada tertarik tuh. Lalu saya ketemu gitu masih waktu itu buku waktu itu tuh. Nah Didi waktu itu kamu gak KMI ya, banyak kan kita KMI tuh. Nah, bikin lah akhirnya kelompok diskusi di kampus itu, kelompok studi Pajar Timur. Ini beda lagi sama yang kemarin itu. Nah, beda kampus soalnya. Iya, berarti nggak disatuin ya? Enggak. Jadi kita bikin semacam kayak Seri. saya komunitas itu lah. Terus kampus yang lain saya datangin. Gitu. Saya nggak lupa namanya. Apa namanya kelompok diskusinya itu. Di kampus ini Tomo yang sekarang itu ada tokohnya yang mantan di bulan Tomo itu Dominus. Oh, doi. masih baru itu. Sejen terima ya. Tuh. Dia masuk baru masih culun. Baru minggu Surabaya ya. Surabaya dia, Uli Tomo. Itu sama seniornya dia. Yuk, mahasiswa yang paling antusias ketika kita ngobrol gitu loh. Itu. Ada seniornya yang namanya Safi Mamang. Sekarang lagu pembebasan apa namanya lagu Buru tani itu. Burutan itu sekarang dia tinggal di Timor Leste saat itu. Terus seniornya ya anak seni juga sih Sapi ini. Nah, disitulah saya masuk ya, nongkrong kita di warung kopi selalu, warung kopi di kampus itu. Disitulah diskusi warung kopi ya. Saya jadi ternyata berpikir setelah saya baca referensi kok mirip revolusi Prancis ya, dari ke kafe tapi ini warung kopi gitu. Saya melakukan itu kayaknya tanpa sengaja, tapi setelah itu bukan tanpa sengaja sih, dengan pembacaan geopolitik sebenarnya sih. Tempat mengguna mahasiswa di warung kopi tersebut, tapi saya samakan dengan revolusi Prancis kok sama gitu. Harusnya bukan kan di kafe di kampus, kan di kafe di kampus ya. Ya beda kok, beda nama aja kan. Iya. Kan kafe juga jualan kopi. Iya. Yang revolusi Prancis yang Mei 68 itu. Oh iya. Bukan revolusi Robespierre dan kawan-kawan, bukan. Itu tapi yang apa namanya? Kebebasan itu ya. Mei 68, Regime de Gaulle. Melawan Regime de Gaulle. Nah, dari situ saya mulai ini ada momentum sidang MPR. Oh Setelah iya. iya, setelah apa namanya, setelah pemilu 97. Oh. Setelah pemilu 97 kita melawan lewat apa namanya golput. Terus kemudian kita melawan lewat apa namanya ya pemilu kecil-kecilan yang paling kencang waktu itu golput kan. Tapi pemilu tetap berlangsung. Itu di Surabaya sudah masih gerakan golput itu? Enggak seberapa masih ada gitu. Kemudian setelah itu kan terbentuk ada DPR kan gitu. Nah MPR terus kemudian mau sidang umum pemilihan presiden ya. Soeharto direncanakan mau naik lagi waktu itu. Saya ingat bulan Maret 98. Nah sebelum ada sidang umum kita mulai lakukan aksi lagi. Aksinya di kampus-kampus. Nggak boleh aksi di keluar kampus, nggak boleh. Ya kita bikin mimbar bebas di gedung serbaguna di UNER itu kan. Terus kemudian ada satu organisasi ekstra kampus di kita bikin aksi di negeri. Tapi mau keluar nggak bisa. Datang sama aparat, kita jadi keluar. Oh tapi maksudnya gejolak mimbar bebas itu memang udah mulai tuh Udah mulai Maret sebelum Maret, Januari sampai Februari 98 ketika 98 itu. Waktu itu saya ingat itu pas bulan puasa Ramadan, saya ingat itu. Disitulah saya terakhir ketemu sama kawan kita yang
bilang sampai sekarang belum ketemu, yaitu Petrus Bima Anugrah. Oh. Nah, pada suatu Itu sudah hilang belum? belum, Oh, itu masih ada. masih ada. Itu saya sama teman-teman aksi di dalam kampus UNER. Tuh, kita aksi pakai nama KNPD karena Smith PRD kan diburu nih. Yang kita pakai nama KNPD, Komite Nasional Perjuangan Demokrasi. Oh, itu semua basisnya banyak kampus KNPD itu. Ya, beberapa kampus Ya. kayak UNER, kayak Unitomo, terus kita, terus kemudian WK, Wijaya Kusuma, itu. Terus saya sendiri dari Sisian. Ya. Gitu. Nah, di situ kita aksi di depan perpustakaan kampus. Gitu. UNER. UNER. Nah, saya berdiri paling belakang. Saya ingat kan kenal sama Petrus Bima Anugrah di KMK Keluarga Masyarakat. Itu dia bilang, ya, barang di belakang saya, ngobrol sama temen, saya noleh gitu kan. Apa Coy? Coy, mau berangkat ke Jakarta. Gitu. Cabut dulu ya. Gitu. Keretanya jam 12 siang. Kereta Kaya Baru waktu itu. Jam 12 siang. Itu terakhir saya ketemu sama Bimo Petrus atau Petrus Bima Anugrah. Di PET panggilannya Bimo Petrus. Terakhir ketemu. Yus, hati-hati yo. Kalau seperti bercanda, nanti di kereta jangan nyopet ya. Bercanda lah itu. Karena Surabaya, orang Surabaya suka tanda gitu. Jadi cacok kata dia gitu. Saya ingat itu. Terus dia berangkat. Kita masih aksi. Habis itu, nah, kita tenggelam dengan pengorganisiran dan mobilisasi. Tidak tahu kabarnya kalau teman-teman ini hilang. Saya tidak tahu kabarnya. Jadi yang tahu waktu itu pimpinan-pimpinan Smith dan pimpinan PRD yang bawah tanah. Itu yang tahu. Kita pokoknya kerja kita dalam mobilisasi, ya kan? Organisir terus menerus di kampus. Terus kemudian kita bikin aksi di kampus. Nah, kita mulai aksi untuk keluar kampus. Kita tes bahwa inilah namanya. Itu bukan apa? Awal-awal, akhir-akhir Februari, awal Maret. Tapi sebelum itu kita bikin mogok makan di kampus. KNPD tadi. Gabungan. Jadi kita ngajak nih desa kampus, ngajak nih, kita misalkan di UNER, bisa di UNER, ngajak nih desa kampus, yang istilahnya KMNI, PMPRI, KMKI dan sebagainya. Pada nggak mau, yang mau ya kalau studi kampus, terus kita mobilisasi mahasiswa, kita ajak keluar, bentrokan sama apa namanya aparat. Selesai bentrokan, terus kita balik kampus, disitulah kita sepakat untuk bikin organ mahasiswa, komite aksi. Gitu. Kita bikin komite, masih bingung komite apa? Komite panitia gitu. Kayak gitu kira-kira jam penjelasan lebih mudahnya. Atau jika bakal organisasi lah gitu. Komite. Nah, namanya MUPR waktu mahasiswa UNER Reformasi itu udah sepakat karena saya bukan di kampus itu, saya cuman waktu itu ikut ngomong aja, cuman nggak ikut tergabung di situ, Mendorong aja. terbentuklah MUPR itu mahasiswa UNER Reformasi. Disitulah terus kemudian disitulah mau kok makan itu, mau makan di kampus, mau makan perhatian terhadap kepinginnya suatu lagi. Itu masih belum sidang istimewa belum. Sidang umum belum. Sidang umum MPR belum. Berarti mogok makannya dalam rangka menolak pencalonan kembali gitu. Iya. Gitu. Terus kemudian, nah dari situ ini kita keliling kampus lagi, menginspirasi mendorong kampus-kampus untuk melakukan mobilisasi, melakukan diskusi, terus kemudian bikin tanda-tanda keprihatinan, bikin aksi keprihatinan dan sebagainya. Itu
Nah, dari situ sudah kita mulai aksi-aksi kecil ya di kampus-kampus itu, termasuk di kampus saya di Tesia. Lokal berarti lokal kan. Iya, di kampus. Mulai kita bikin aksi-aksi di Tesia. Gimana ya caranya untuk ngajak mahasiswa itu? Ya, awal-awal kita bikin bagi-bagi selebaran, bagi-bagi kembang gitu kan. Judulnya Hati Nurani Jangan Mati. Tuh, pada tanya apa sih kok hati nurani jangan mati gitu kan, kita jelaskan kalian punya hati nurani jangan sampai mati, karena di penindasan Orde Baru akan semakin luar biasa ketika Soeharto terpilih. Disitulah mulai kesadaran kita bangun. Oh, maksudnya udah penolakan anti Soeharto kencang berarti. Kampus nggak boleh manggil saya, tapi saya mau nggak gubris, panggil gubris. Terus akhirnya kampus akhirnya ya, agak mungkin marah ya kan. Oke, kalau nggak kuliah, kalau kita nggak di ya, apa akademik kita kan dipermasalahkan gitu ya. Juga awat ini karena saya jarang kuliah gitu. Gitu. Oke lah. Aduh, nanti ujian ikut tapi aduh kalau soal kuliah absen nanti bisa nggak boleh kuliah nih, nggak boleh ujian nih kan. Datanglah sama teman-teman ada itu di situ, kemudian kita nakal bahwa rekaman kita harus punya bukti bahwa ini loh kampus menentang gitu loh, menentang kita gitu loh, mau kita setel gitu nih apa namanya pakai mikrofon gitu. Kita setel kencang-kencang, ternyata di situ ada titik-titik kompromi gitu sama kampus ternyata. Ya akhirnya ya Pak mohon maaf kita mau siap rekaman, kalau enggak kita bukan bawa dan dukung kita gitu. Enggak jadi karena ada titik kompromi. Boleh silakan kasih kita terus, pokoknya apa namanya nggak merusak lah dan sebagainya gitu gitulah. Harus memberikan ini kemudahan lah untuk aksi itu. Justru beberapa apa namanya mahasiswa mulai tertarik dengan aktivitas politik itu. Dari mulai aksi-aksian kita bagi-bagi selebaran sama itu, mulai Senat juga ikut gabung, badan program masuk PPN juga ikut gabung gitu. Kita bikin posko, dikasih posko sama kampus, dikasih kita udah di sini aja. Berarti udah tren positif tuh ya mas ya? Udah mulai tren positif karena kita ngelawan terus tuh. Nah, terus kemudian tapi kita harus mobilisasi banyak itu. Gimana? Itu ada beberapa istilahnya preman-preman kampus yang suka minum tak ajak tuh. Kalau dia itu kan rombongannya banyak tuh, pasti pengikutnya banyak, tak ajak kami lah. Maaf ya waktu itu kita pakai celana dalam sama BH, gak berani aksi ini kasih pakai ini nih, malu mereka. Kita rambut gondrong-gondrong tahu naga. Akhirnya mereka mau kan diajak untuk demo itu kan, situ. Nah, terus anak-anak UKM puncak silat mereka akhirnya latihan serius jadi papor gitu. Namanya Teratai 7 gitu. Gabung gitu sama kita. Jadi apa namanya papor kita main jadi papor juga. Oh berarti berhasil dong di organisasi namanya. Iya. Kemarin namanya seperti itu. Nah, itu kita bikin aktivitas aksi kampus. Tapi aktivitas aksi di kampus itu waktu itu tidak serepresif yang dialami di UNER sama ITS. Kampus aku itu kering, represinya besar, gak bisa keluar. Kalau kami keluar aja, nggak seru itu keluar aja, nggak ada nih loh. Sampai kita bakar ban ya, nggak ada datangnya aparat itu. Oh, udah cuma datang apa
itu di matiin nggak mau, pergi. Aduh, nggak menarik ini. Ya, kita akhirnya ikut aksi di UNER. Aksi di UNER bentrokan. Itu semakin keyakinan kita bahwa ini loh Gunung Si Abri. Iya. Itu Gunung Si Abri. Yang menghadang kita Gunung Si Abri itu namanya. Mereka wujud dari sebuah sistem di Gunung Si Abri, itu tadi menghadang kita. Mereka masuk ke kampus. Hah? Masuk ke kampus. Enggak, ngadang di depan. Di depan apa? Pas bentrokan kita kalah, mereka masuk. Oh iya. Mereka masuk. Dosen-dosen ngadeng. Balik keluar lagi. Kenapa mereka masuk? Karena kita ambil waktu itu adalah tameng yang kita ambil. Iya. Kita bawa ke dalam. Mereka dulu kan alat kelengkapan mereka ya. Itu adalah merupakan ya jiwa mereka ya. Iya. Itu mereka. Seperti masih yang bambu apa udah yang fiber masih rotan terus ini ya, apa namanya, fiberglass yang udah fiber ya. ya fiber itu kemarin itu Iya. dapat trik gitu ya, dilemparin ke saya pun saya bawa aku belakang. Saya pas lapis 2 kan, yang temen yang apa ceklek si Agus Dower itu ceklek, terus kemudian diambil helmnya dilempar ke saya belakang. Lalu saya bawa, kayak saya lempar lagi bawa belakang, udah saya taruh di tenda gitu. Jadi di situ apa namanya mempertegal keyakinan kita untuk bahwa ini luar baru. Ini loh Gunung Si Abri. Tuh. Nah, harus kita lawan, harus kita robohkan Gunung Si Abri ini sama 5 paket undang-undang politik. Itu 2 isu yang paling kencang itu. Itu. Ya, di situ mulailah aksi-aksi semakin membesar. Akhirnya saya keliling kampus, di mana ada aktivitas aksi kampus. Karena dijadwal. Kampus ini tanggal sekian, kampus ini tanggal sekian, tanggal itu. Berarti ada kesepakatan di. Ada koordinasi. Ada. Kita akhirnya bikin, sebelumnya kita kumpul, semua pentolan kampus ini kumpul, kita bikin namanya Arek Pro Reformasi. Terus organisasi rakyatnya ASPR. Apa itu? Apa lupa pokoknya. Yang kalau APR, kalau Arek Pro Reformasi APR. Itu KMK buruh. KMK. ASPR itu. Nah, kalau APR itu gabungan dari dulu itu ya faksinya PRD CS sama faksinya cikal bakal FPPI itu. FPPI. FPPI. FKMS kalau namanya Surabaya, Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya. FPPI. FPPI. Oh FPPI. Oh iya FPPI. FPPI itu. Oh berarti dia sudah ada sebelum 98 ya cikal bakal itu. Cikal bakal masih belum jadi, masih cikal bakal. Iya cikal bakalnya. Ada. Di sebelum Soeharto jatuh berarti kan. Iya. Kalau di Jogja kan P3Y. Kalau di Surabaya FKMS. Iya yang rebutan itu kan. Iya. Nah, itu belum muncul ini. FPPI-nya belum muncul. FKMS itu kan. Nah, sama faksinya PRD. Ini yang paling ketol mengorganisir komite aksi mahasiswa kumpul lah kita. 2 faksi besar ini. Namanya APR itu. Nah, jadilah itu APR itu. Ya, gantian kampus ini saya datang setiap aktivitas kampus itu. Ya dari situ mulailah kelihatan gitu kan, apa namanya, antusiasme mahasiswa untuk menjatuhkan Orde Baru. Nah mulailah kita bikin semacam grup inti, mana mahasiswa yang maju kita bikin semacam kekuatan inti. Kita bikin kekuatan inti ya, kita coba latihan akhirnya aksi juga dikebukin tentara. Oh saya Di UNER sendiri gitu. iya tanggal 19 itu tadi saya ingat 19 Maret. Soeharto kan Oh Mei. Nih. nih 19 apa 18 ya agak lupa, antara itulah.
sebelum Soeharto turun 21 Mei kan. 1 Mei. Kita mau bikin aksi besar 20 Mei, sepakat. Aksi besar. Nah, aksi besar tersebut kita butuh apa namanya? Kelompok inti. Grup inti yang nantinya ini buat latihan kalau kita bentrokan sama aparat. Yang kan terobos supaya mahasiswa kita bawa. Kita masih latihan digebukin dulu sama tentara ya kita. Banyak korban luka, tapi tanggal 20 tetap aksi kita. Aksi besar di Surabaya di seluruh kampus itu. Tapi kita akhirnya enggak jadi untuk keluar bareng-bareng. Enggak jadi. Berarti lokal aja om di kampus-kampus. Ada yang kelupaan. Sanisia. Ya. Ada juga teman-teman yang kita kirim ke Jakarta. Itu untuk berangkat aksi Jakarta. Oh. Itu. Aksi atau organisir? Aksi Jakarta. Oh, ini berarti rombongan bus itu yang buat Naik kereta. Oh. Naik kereta mereka. Itu. Tapi itu apa namanya untuk ikut menduduki di DPR MPR. Oh iya. Gitu. Nah, terus kemudian ada yang kelupaan tadi juga. Yang ketika kita mau mempersiapkan tanggal 20 Mei itu yang faksinya PRD ini kita bikin core group. Selain tadi bikin satgas, kita bikin grup ini juga namanya PR, Pembebasan Rakyat. Oh. Itu. Dan kita juga persiapan mahasiswa ini nggak bisa kalau cuma di dalam kampus gitu, harus gabung sama rakyat keluar. Kita kan mempelopori itu, RRI dan mempelopori. Jadi karena ada kesepakatan tanggal 20 kita adalah 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional itu, kita harus aksi di kampus-kampus serentak. Udah besoknya kita harus keluar. Oh 21-nya memang rencana. Ya harus keluar dari kampus itu, supaya aksi di luar kampus. Terus rapat-rapat ternyata nggak mungkin kan untuk keluar kampus. Nah, baru mungkin dua-duanya nih. 21 nggak mungkin kayaknya. Tapi kita paksa tanggal 21 keluar akhirnya. Tetap keluar. Cuma nggak maksimal aja. Iya. Itu. Oh ya, dulu sempat ada penelitian RRI, ada tanggal berapa ya saya lupa, bulan Maret kan ada masalah. Nah, terus kita siarkan bahwa kita mahasiswa Surabaya mau memulingkan Soeharto gitu. Oh, berarti turunkan bukan memulingkan. kalau wacana turunkan Soeharto berarti udah kencang juga dari Maret. Udah bulan Maret apa April saya lupa begitu. Nah, kemudian gak lupa ya, nanti lihat di ini ya, apa namanya, koran-koran nanti lupa saya itu. Nah, tanggal 21 kita keluar setelah Soeharto jatuh itu, keluar kita. Karena sebelumnya kan kita nggak mau ada kerusuhan lagi. Karena kan 13-14 Mei kan ada kerusuhan tuh. Oh iya. Ya? Ada kerusuhan di daerah Surabaya Barat dan utara itu rusuh itu sampai ke tengah kota. Sempat kita keluar untuk mengendalikan massa supaya nggak rusuh, tapi nggak bisa. Tapi bisa kita arahkan akhirnya. Ya bukan arahkan supaya nggak merusak tempat-tempat yang rasial gitu. Alasannya rasial, pokoknya kayak orang demo aja muter-muter itu aja kita. Tapi ada juga mereka dari masa pun banyak juga ada. Tapi mereka sendiri akhirnya yang dilempari itu bukan rasis, tapi showroomnya Bimantara. Oh. Showroomnya Timor. Iya. Rusak itu di tengah kota. Kalau kita kan maunya ya udah muter-muter masa ini supaya nggak rusuh, pokoknya kita demo-demo sambil lihat-lihat gitu-gitulah. Nggak mau bikin kerusakan lah. Tapi juga ada dari rentangan Pahengkam kan, ada juga yang lemparnya Pak, tapi untungnya pasti untung. Sasar itu dimantal sama Timor yang punyanya Orde Baru. Iya. Itu rusak hancur itu di
Jalan Urip Sumoharjo, showroomnya Bimantara, terus agak Darmo itu showroomnya Timor. Wah, udah itu sasarannya. Terus kemudian sempat berhenti di rumahnya Pangdam. Itu dilempari juga. Rumah Pangdam daerah situ, daerah protokol itu. Kita nggak pengen kayak gitu, tapi ya namanya juga masa ya. Terus tanggal 21 kita keluar. Setelah suatu jatuh kan mengumumkan itu kita keluar. Nah, kita nggak mau ada rusuh lagi kayak gitu-gitu lagi. Kita keluar masuk, kita keluar rumah. Nah, wah, pokoknya kita masuk yang itu rakyat, berarti tidak ada kerusuhan. Nah, ya kita duduk di DPRD. Gitu. Nah, kita duduk di DPRD, di situ kita bilang bahwa Habibie sama aja Soeharto di situ. Emosi tak percaya terhadap Habibie. Nah setelah Soeharto jatuh kan mahasiswa baru terfragmentasi tuh. Ada yang menerima Habibie, ada yang nolak. Nah di Surabaya gimana? Makanya kita Terbelah juga. bikin isu emosi tak percaya terhadap Habibie. Itu isunya itu. Kita bikin isu itu. Kita masih tetap menjaga usul itu, menolak Orde Baru. Habibie sama aja Orde Baru ya. Menjaga itu. Tidak ada terbelah, tetap terbelah. Tetap nggak ada yang pro Habibie. Gitu. Ada mungkin bagian kecil, tapi tidak terdeteksi oleh kita, ataupun tidak ada gerakan-gerakan yang cukup signifikan. Tetap, ya kita tetap mulai bukan mulai, kita tetap menjaga suhu perlawanan itu. Jadi setelah itu dari DPRD, karena kita sudah deklarasi masih tidak percaya Habibie, tapi adalah merupakan bagian dari Orde Baru, di kampus ada pertemuan di Jakarta, di Taman Mini. Ya, kita kirim perwakilan mahasiswa. Disitulah baru ketahuan bahwa ada yang pro Habibie dan tidak. Perwakilan Surabaya nggak ada yang pro Habibie sama sekali. Ketemu sama perwakilan Jakarta yang Jakarta, saya ingat itu tokohnya Faisal Asgaf yang keluarga kita. Itu pro Habibie. Ketemu sama teman-teman. Wah, hampir bentrok fisik di dalam forum itu. Dalam forum ini, kamu ini Pak kemana? Mereka pulang, mereka ngasih laporan bahwa tidak ada kesepakatan apa-apa. Itu. Tuh, dan terus mereka balik. Kita tetap harus jaga perlawanan Surabaya bahwa Habibie sama seperti Soeharto, sama seperti Orba. Nah, kemudian Pemilu 99. belum sidang istimewa dulu. Oh yang tolak dulu ya? ya ada sidang istimewa untuk menetapkan Habibie sebagai presiden gitu. Nah kita organisir lagi kampus-kampus ini menjaga suhunya perlawanan ini. Kita kirim juga mahasiswa, orang-orang kawan-kawan kita ke Jakarta. Itu berarti Semanggi 1 ya kalau Jakarta ya? Semanggi 1 kita kirim. Saya berangkat ke pertemuan nasional itu, tapi belum bulan November, belum, masih bulan Agustus ini. Terus ada pertemuan nasional, koalisi nasional. Itu yang gagas ya? Saya ingat ya waktu itu Ratna Sarumpait dan kawan-kawan. Nah, ketemu ada juga Wahab itu. Gitu. Ketemu Ismu. Ismu rebutan mix sama Adian, dorong Adian, lu siapa Bung? Nah, saya ingat banget itu. Jangan merasa Jakarta ya. Kalau ke Solonya itu saya ingat itu. Pakai celana street gitu kan, saya ingat itu, rocker gitu. Zaman dulu kan kita celana street gitu kan, apa press itu di kaki itu. Nah, terus ada Ulinya Nusron, ketemu juga itu dari beberapa mahasiswa yang di luar Jakarta ya. Itu datang, terus kemudian setelah itu saya balik, sempat bantu organisir juga untuk mengorganisir KMK itu, bantu mengorganisir KMK di beberapa meeting pokoknya bahasanya gitu ya. Kalau dulu apa sih namanya bahasanya?
apa ya, titik poin dan titik kumpul. Jadi itu memang jam sekian kita ngumpul, hari ini kita ngumpul untuk koordinasi. Berapa kali saya di situ ikut. Nah, itu balik Surabaya, organisir lagi Surabaya, terus berangkat lagi pada pertemuan tertutup lagi yang gagas almarhum Haji Princen. Itu tokoh pro demokrasi dan anti pelanggaran HAM, si Haji Princen itu. Semua digerebek pertemuannya di daerah Nido kan saya, nggak salah saya ingat itu. Sukabumi kan? Iya. Ya ketemu juga sama jaringan-jaringan PRD juga di situ. Tapi sebagian besar itu dari kelompok-kelompok demokrasi, gitu. Organisasi NGO dan sebagainya itu pulang. Nah, gerbek langsung tangkapin, saya lolos. Terus saya ingat naik angkot waktu itu. Nggak tahu angkot mana, pokoknya naik kayak itu. Ternyata angkot itu ke Bogor. Nah itu Jawi ya. Oh, jauh berarti ke arah atas ya? Ya, untuk saya ke arah Sukabumi ya. Saya ke arah Jawi. Angkot itu saya naik. Mana ya katanya orang. Oh Jawi udah. Oh ke Jakarta naik di sini. Bisa sampai Senen, situlah ketemu sama teman-teman RS Soviet Senen itu saya ingat lah. Malam itu pulang Surabaya. Itulah terus kemudian kita ya kumpul-kumpul lagi sama teman-teman Surabaya, justru malah semangat tuh kita saya itu. Ya kita bikin mobilisasi besar Surabaya. Lah Habibie datang ke Surabaya. Hari Olahraga Nasional tanggal berapa sih? September ya. Ornas tanggal berapa ya Surabaya. Udah kita siapkan mobilisasi besar itu dari seluruh kampus. Nah, yang ditugaskan aparat yang ditugaskan yang dari itu menjaga Habibie waktu itu benar-benar aparat yang luar biasa. Baru itu dari timur taruh situ semua. Oh, galak-galak. Galak-galaknya itu. Ya akhirnya bentrokan gitu kan. Bentrokan dan kita gagal karena bentrokan itu Habibie lewat belakang, kita kan nggak gedung tadi. Menyanderai, caranya menyederah Habibie. Gagal, tapi ya lewat belakang kita bentrokan udah. Saya bilang koran waktu itu. Kurang lebih sekitar 10.000-an mahasiswa. 10.000 betul. Si koran dari Surabaya Timur, dari kampus Surabaya Timur saya bawa ke situ. Habis itu ya sudah persiapan untuk sidang istimewa penolakan Habibie. Kita bikin aksi-aksi kecil. Disitulah akhirnya terbentuk ABRI. Kita demo aksi bersama rakyat Indonesia. Dulu kan aparat itu namanya ABRI juga, Angkatan Brigade Unggul. Jadi kita pertama kali deklarasi ya semacam munculkan nama ABRI itu kita demo ke Kodam. Jadi antitesis. ABRI demo ABRI. Judulnya di koran itu ABRI demo ABRI. Udah situ. Ada yang kampus mahasiswa yang duluan nyampe itu nggak nungguin. Tapi si tentara ini pintar, bukan tentara. Sound sistem gede, sekarang sistem horor itu namanya. Sound horor itu sama sipil. Pam Swakarsa. Ya semacam Pam Swakarsa gitu.
Tapi ribut lah sama Islam. Nyampe duluan di mahasiswa dari UPN kalau masalahnya saya itu. Ribut duluan. Bentrok sama itu Pakarsa. Kita nyampe mereka udah berantakan. Waduh, nggak apa-apa lah. Yang ada ini ada sekitar 2000 mahasiswa waktu itu ya. Untuk pas 5 Oktober ya. Hari April, persis hari April. Hari April demo April. Itu. Nah, di situ, nah karena kita permasalahan besar, ya si kelompok sipil itu juga mundur. Itu mundur mereka, nggak berani ya kita. Tapi kita langsung down karena style musik dangdut sama kita pakai sound system yang gede itu. Aduh, ampun kita orang sih nggak bisa. Iya. Nah, kita selesai. Tapi itu menjaga suhu perlawanan cukup berhasil. Disitulah akhirnya kita pada saat peristiwa Semanggi I atau apa namanya sidang istimewa kita muncul sebagai APRI, bukan APR, APRI. Bersama itulah cikal bakal elemen di APRI itu. Itu. Berarti bukan elemen D memang tidak dikondisikan dari awal. Enggak, itu hanya dari komite-komite aksi. Iya, dia dialektik aja ke menuju ke elemen D, bukan disiapin bangun jaringan. Ya. Nah, setelah itu ya kita akan yang bangun jaringan ya ini cuman bawah tanahnya PRD ini. Kader-kadernya lah, termasuk kita yang bangun jaringan itu. Bikin komite aksi kita kumpulin jadi satu, jadi organ satu kota, namanya APRI itu, Aksi Bersama Rakyat Indonesia. Oh, itu tingkatannya udah kota Surabaya. Surabaya. Bukan tingkat kampus, bukan tingkat Kampus, bukan. maksudnya Jakarta Barat, kota. Itu mulai dari Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, jadi satu. Oh, itu mah tidak Surabaya berarti. Tingkat Surabaya. Di kota lain beda lagi, bukan APRI. Bukan. Oh, ya. Itulah pengen nama APRI. Dan narasi kita tetap menjaga perlawanan ya akhirnya pada saat pecah peristiwa Semanggi I atau sidang istimewa itu kita akses sama APRI itu. Nah, elemen D itu di zaman presiden siapa? Elemennya zaman Presiden Gus Dur. Habibie dong. Oh, Habibie sudah ada. Iya. Nah kita waktu itu mengorganisir untuk menolak RUU penanggulangan keadaan RUPKB itu ya. Berbahaya. Ya, penanggulangan keadaan Bahaya ya. Nah itu salah satunya yang akhirnya ada yang meninggal di Jakarta. Junhel ya. Iya. Ya. Semanggi II itu. Dan juga aksi ya sama APRI juga gitu. Untuk menolak RUPKB di sini. Tapi kita berangkat ke Jakarta. Gitu. Itu siapa pimpinan utama elemen D? Belum, masih fondasi Front Aksi Demokrasi Indonesia, elemen D. Jadi kita dapat undangan RMNI. Iya. RMNI. Bangkok Nasional Mahasiswa Indonesia. Yang masuk Indonesia. Pokoknya setelah peristiwa Semanggi itu satu, kita dapat undangan dan undang itu teman-teman gabungan dari organisasi mahasiswa di Jakarta, komite-komite di Jakarta yang undang, plus Bali, karena acaranya di UNUD, Dayana Bali. Nah yang berangkat saya sama Aldi, dari APRI ya, dari APRI. Terus ada juga ternyata komite aksi kampus yang tidak tergabung di APRI dari Surabaya, apa namanya untak ya, tapi tidak diundang juga karena jaringannya Forkot. Forkot datang ke Jakarta, Surabaya juga bikin KRI namanya, tapi nggak bisa karena kita sudah ada gabung, kita nggak gabung Forkot. Yang gabung cuma satu kampus kecil itu komunitas, satu kampus untak ya, namanya komite apa namanya lupa saya itu.
Untak gitu ya. Tapi di Untak ini nggak satu komite, Banyak. ada beberapa komite ya. Cuma satu komite yang di Untak itu gabung ke ABRI. Tapi yang mau ABRI saya sama ABRI. Kata si kita masa nasional pertama. Itu kita sepakat menghubungkan Habibie dengan untuk pemerintahan transisi. Idenya pasti DRT itu. Karena waktu itu Pongkot pindahnya PLI. Terus yang lainnya GSI nggak punya ide kita menggunakan transisi. Punya ide DRT, pasti DRT itu. Disitulah saya ketemu sama KPRP Jogja, Perdana Komite satu kota ya, KPRP. Kita ketemu KPUI, kita ketemu Komrat, Porkot, Pamren, terus apa lagi ya, Bandung KMIP, terus Semarang SNS, apa lagi ya? Solo apa? Solo itu SMPTA sama apa ya, SMPTA sama RMS. RMS. Bandung cuma satu. GMIP. P sama apa gitu. Ada Kimbe nggak? Kimbe. Kimbe ya. Kimbe sih siapa namanya itu? Iya. Muradi. Ya. Muradi dan kawan. Kimbe. GMIP, terus apa lagi ya? Ada beberapa kok dari Bandung itu. Termasuk ada GMI Bandung kalau nggak salah. Itu berangkat. Berarti itu non Cipayung. Anji Payung. Tapi mereka yang kota-kota ada yang atas nama GMI ada. Oh, tetap ada. Terus ada yang dari Bali itu ada PMI Bali ada. Oh, boleh. Maksudnya struktur secara nasionalnya nggak ada yang nongol gitu. Mereka semi otonom nggak salah. Nah, dari RMNI itu ke LMND itu berapa lama? Habis itu rembuk mahasiswa nasional kedua di Surabaya. Oh. Nah waktu itu gini, Ada setahun. nggak sampai, Ya, betul. sampai sekitar beberapa bulan gitu. Nah setelah rembuk mahasiswa nasional pertama, kita harus bikin pertemuan lagi kedua nih. Gimana? Kita siap, Surabaya kan. Akhirnya kampus saya STC yang jadi apa namanya, tempat acara rembuk mahasiswa nasional kedua. Sebentar, RNMS 1 itu menghasilkan apa? Itu tadi pemerintahan transisi. Oh, pemerintahan transisi. Nah, Oke. transisi udah. Nah kemudian di rembuk mahasiswa nasional kedua itu waktu itu menjelang pemilu 99. Oh. Kita nolak atau boikot pemilu waktu itu di RMU 2 itu. Tidak ada kesepakatan di RMU 2. Oh, nggak ada itu. Nggak ada. Karena faksinya PRD itu dan faksi akademisi LMND, faksinya PPPI, FMN, sama Korkot. Lah, Banyak dong susahnya itu. iya, di RMND 2 itu. Karena sudah setelah RMND 1 sudah punya agenda sendiri. Itu. Oh, Tapi mereka juga belum muncul kan. Selain Korkot kan lokal kan Jakarta. Iya. FPPI belum muncul secara nasional. Iya. FMN juga belum. Belum. Cikal bakalnya itu ya. Iya. Oh, oke. Tapi mereka sudah bikin faksi-faksi itu kan. Iya. Korkot juga punya jaringan juga waktu itu. Kalau Bali namanya Frontier. Pospera. Pospera dulu sih sebelum kemudian dari Frontier. Pospera pecah di Bali ya, namanya Pospera. Pospera pecah akhirnya dari Frontier. Sebagian yang masuk LMND, sebagian masuk Gensos, sebagian masuk apa ya? Gensos itu PSI ya? Iya. PSI lama. Kimbe itu jadi FMN. Iya. Ada itu di RMN 2 Kimbe itu. Oh, bisa aja loh. Ada itu. Justru debatnya LMND itu ya sama FMN. Sama-sama teoritik ini dua-duanya. Kalau Forkot kan nggak ada teoritiknya. Terus apa nama IPPI juga lemah teorinya. Ya FMN sama ini. Orang baru sama orang lama.
Kira-kira gitulah. Didikan orang lama, didikan orang baru, kira-kira gitu lah. Nah, itu yang mengerucut dua ini, ikut pemilu atau enggak, intervensi pemilu atau enggak. Nah, itu terjadi karena kita juga faksi PRD nih punya agenda ikut pemilu. Itu karena kita mau apa namanya, intervensi pemilu bentuknya apa, belum sampai ke situ, belum. Ya sudah, karena kita mengerucut untuk bikin partai yang sudah deklarasikan, ya disitulah terjadi perbedaan. Yang mereka nggak punya perspektif gitu loh, nggak punya perspektif apa gitu loh. Setelah gerakan mahasiswa selesai apa gitu loh. Kalau kita harus punya perspektif bahwa kita kekuasaan udah jatuh, kita harus masuk ke kekuasaan itu. Partai politik yaitu PRD itu. Nah, setelah RMNI 2 kita ada pertemuan mahasiswa di Bogor. Disitulah terbentuk LMND. Tapi sebelum LMND terbentuk ini ada apa ya, pertemuan-pertemuan kecil ya, konspirasi, namanya fondasi FNRT gitu kan. Fondasi dulu, terus kemudian FNRT, itu gabungan dari ABRI, KPRP, GMIP, KPUI, Komrad, terus SMS, terus Fair Total Mataram. Itu apa ya, grup intinya ya, grup intinya. Kemudian kita bikin kepanikan bersama untuk bikin pertemuan, itu FNRT. Kita bikin pertemuan ini, pertemuan mahasiswa nasional di Bogor, yang akhirnya jadi LMND. Betullah LMND di kongres LMND. Di kongres itu terbentuk LMND. Saya jadi sekretaris presidium. Ketua presidiumnya Putut TA yang Jogja itu Moncok. ya. Terus ketua umumnya Muhammad Sofyan Alesian, sekjennya Amarudin Al-Blegu. Itu yang pertama ya, masih sifatnya presidium. Jadi setelah saya jadi sekretaris presidium, kemudian ya aktivitas LMND lah. Kalau masih presidium itu ibaratnya LMND ini masih belum jadi organisasi massa mahasiswa yang secara utuh, karena presidium Masih proses ya. masih presidium. Kemudian setelah itu setahun kepengurusan ini, kongres lagi di Bandung. Sumedang antara itulah Iya. Sumedang Bandung. Sumedang kalau nggak salah ya, Sumedang. Nah, di kongres kedua ini akhirnya kita menjadikan satu nama LMND. Kalau sebelumnya kan masih pakai komite-komite aksi. Masih tetap ABRI Surabaya, KPRP Jogja, tapi organ nasional yang muncul adalah LMND gitu ya. Nah, tapi yang periode kedua sudah semuanya seragam LMND. Dikonversi semua berarti. Nah, udah hilang presidium, terus semua jadi satu nama LMND seluruh Indonesia itu. Nah, terbentuk kepengurusan yang baru. Di atasnya eksekutif nasional adalah Dewan Nasional yang pertemuannya berkala. Itu di atasnya Dewan Nasional Kongres. Itu LMND. Di bawah itu nasional eksekutif daerah, eksekutif kota ya namanya, eksekutif kota masing-masing, kota kabupaten itu. Nah, LMND itu kan semi legalnya PRT kan. iya. Nah, waktu terjadi perpecahan sama PDS, posisi LMND itu gimana Bosnya ini benar tetap, di PRT ya? masih tetap, nggak split. Enggak split. Saya ingat itu PDS itu pada saat kita masih LMND yang pertama, periode pertama. Berarti belum kongres 2 berarti. Belum. Masih, kita masih di sorry 2000 ya. 2000 atau 2001 lah. Iya, antara 2000 2001.
Sudah kayaknya, sudah. Belum Pak, belum. Saya karena waktu 2001, setelah kongres itu, kongres LMND, saya jadi DPO, ketua DPO saya di kongres kedua itu. Nah, berarti itu di periode 1 PDS itu. PDS itu. Nah, karena saya didatangi sama salah satu pentolan PDS Untuk gabung PDS. oh, Itu saya didatangin, loh kenapa saya gitu. Nah, gitu. Ya salah satu pentolan di Jawa Timur Surabaya saya gitu kan. Terus kemudian dikasih ininya lah, materi-materi keputusan PRD gitu lah. Gitu kan. Yang ada yang menarik bagi saya adalah sentralisme demokrasi. Mereka menentang itu. PDS itu. Oh, PDS itu nolak sender. Iya, salah satu menolak sendeng itu. Itu yang bagi saya cukup menarik. Menariknya hanya sebuah diskusi bahwa sendeng ini nggak saklek gitu loh bagi saya, tapi bagi PDS saklek gitu loh. Itu yang tidak ada di ketemunya. Gitu. Kalau saya caranya buat posisi diskusi oke lah gitu loh, sehingga bisa dimodifikasi gimana sendemnya itu benar berjalan secara benar kayak gitu. Nah, si PDS nggak mau pakai itu. Itu loh. Prinsipnya menolak sender gitu. Iya, salah satunya. Salah satunya. Ada beberapa yang ditolak gitu loh. Tuh. Nah, gara-gara orang PDS datang ketemu saya dipanggil sama KPW PRD. Komite Pimpinan Wilayah PRD. Disuruh klarifikasi. Saya bilang, iya saya didatangi sama PDS. Saya ngomong terus terang. Saya datangi. Terus dikasih materi enggak? Saya tolak. Materi yang saya terima. Saya tolak. Saya nggak mau dikasih materi-materi itu. Saya nggak mau terima. Saya ngomong terus terang. Nggak mau. Terus mau gabung PDS? Enggak, saya bilang gitu. Kalau saya gabung PDS, sekarang juga saya split gitu. Saya bilang gitu. tapi ada lagi orang lain yang didatangi PDS. Saya kurang tahu. Oh, itu. Ada. Itu orang itu yang apa namanya istilahnya menerima PDS itu. Oh, berarti bukan cuma Jakarta dong, Surabaya juga ada yang PDS. Iya, orang itu menerima dan berusaha mempengaruhi saya terus. Saya tolak. Bawa masa? Hah? Bawa masa? Nggak bisa, dia nggak bisa ngomong, saya sendirian. Oh, dia sendirian. Dia kader tapi nggak bisa mengorganisir, saya tahu. Dia mengorganisir saya karena dia tahu saya punya masa. Nggak bisa saya. Gitu. Entah gitu kan. Dia ajak PDS, nggak mau saya. Bahkan si orang PDS itu nginep di rumahnya anak itu. Oh, dari sana berarti masuknya. Dari Jakarta Mas itu. Tapi setelah itu anak itu tobat. Setelah ini balik, kemudian ngobrol sama saya, liru kamu itu kan. Saya sempat dipanggil KPW klarifikasi. Dulu saya nggak tahu orang itu datang ke sekretariat, ya saya tamu yang terima. Ternyata dia nawarin itu, saya nggak tahu. Tapi sebelumnya sudah tahu bahwa perpecahan itu. Tahu, udah dikasih tahu. Tapi dikasih tahu bukan lewat rapat. Jadi setelah saya diminta klarifikasi, kemudian diajak rapat, ya kan? Diajak rapat, sosialisasi tentang PDS itu. Saya bilang kalian telat. Untung saya nggak mau gabung PDS, bilang gitu. Coba kalian dari awal kalian bikin pertemuan sosialisasi tentang terbuka bahwa ada faksi lain namanya PDS. Nah, saya kritik di situ. Ya kalau saya terima PDS, pecah ini Jawa Timur, dia bilang gitu. pasti kan pecah. Saya bilang gitu. Gitu ya, saya bawa semua PDS, tapi saya nggak mau PDS. Ya, itu kritikan saya waktu itu ke KPW ya, KPWRD waktu itu. Nah, ini agak lompat sedikit. Setelah LMND beberapa tahun, berarti kan dari tahun 99, muncullah JMD di 2002. Enggak dulu.
dulu belum selesai periode 2. Periode 2 dulu dia. Nah, periode 2 saya jadi Betul. belum jadi ketua DPO, DPO ini kan. Departemen Pengembangan Organisasi. Nah, Saya di situ. Nah, saya di periode 2 kongres di Sumedang itu saya jadi ketua DPO. Bendera yang awalnya bendera LMND itu hitam jadi merah. oh iya, prosesnya. Nah, di awal kan bendera LMND kan hitam, Iya. dasarnya ini jadi merah. Di merah terus kemudian semua nama LMND, terus kemudian periodenya sebelumnya cuma setahun jadi 2 tahun. Itulah saya menjalani kehidupan sehari-hari di Jakarta. Oh, wajib ke Jakarta Ekstras ya. Iya, jadi Eknas. Apa namanya, karena jadi Eknas saya. Tapi saya kadang-kadang juga pulang. Tapi harus karena ketua DPO kan situ. Saya hidup di Jakarta, benar-benar hidup di Jakarta itu waktu itu. Tapi taruh Stasia tuh lulus loh. Gak lulus. Oh, gak lulus jadinya. Akhirnya. Iya lulus. Akhirnya saya kuliah lagi itu. Oh, Kuliah lagi untuk dapat gelar S1 itu. Terus kemudian tapi bukan Stasia ya, gelar S1. Itu di Setiapan berarti lulusnya. Nah, situlah saya 2 tahun ya saya hidup Jakarta jadi ketua DPO LMND. Setelah itu kongres di Malang, nah, kongres ketiga di Malang Tahun 2002. Jadi 99 ke 2000 adalah periode pertama LMND. Terus 2000-2022 adalah periode 2 LMND. 2022-2026 dua periode saya itu jadi ketua umum LMND. Nah, pada saat 2022 itu 2002. 2002 itu kongres di Malang. Di situ partai juga melarang kongres. aslinya. Melarang kongres LMND. Alasannya karena mau aksi May Day. Oh, Waktu itu 1 bulan menjelang May Day lah, bulan April kalau salah itu kongresnya itu. May Day. Kan May Day aja lah. Kita ngurus juga bisa kita May Day. 2002. Oh iya, fokus kuningan Mega dulu 2002 kayaknya. Iya. Itu. Nah, di situ saya terpilih sebagai ketua umum. Di situ mulai muncul faksi juga di Kongres 2 LMND itu. Ya faksi ini karena memang tetesan dari perdebatan perseteruan dari elit-elit PRD, pimpinan PRD. Setelah PDS nih ya. Setelah PDS, Oke. setelah PDS selesai, dia ada pertentangan pertikaian dari pimpinan PRD, terus turun ke bawah ke kita LMND, dan faksi tersebut ya mempunyai calon ya, tanda kutip ya, yang sendiri di LMND itu dengan agenda-agenda yang mereka punya gitu. Nah, saya jadi ketua umum karena saya lepas dari faksi-faksi ini. Oh, Iya. Nggak ada dalam faksi itu. Ya, ini faksinya kelompoknya apa namanya? Saya sebutkan lah. Bapak sebutin nanti di bip. Oh gitu ya. Nah, nanti di bip. Ya kelompoknya kawan-kawan. oh, Itu. ini yang gua nggak tahu nih. Itu kelompoknya apa kawan itu sebenarnya di satu faksi. Nah, kita nggak punya faksi seperti pimpinan gitu, nggak punya faksi. Nah, teman-teman itu kecenderungannya memilih saya karena kan nggak ada bebas konflik dua-duanya. Nah, yang kelompoknya ini mau membubarkan kongres. Oh, targetnya. Akhirnya kalau kelompoknya si maunya tetap kongres, tapi tidak mau
Oh, saya tahu karena debat situ soalnya. Oh, alah. Nggak mau dulu. Oke, nanti nama-nama sebut di BIP ya. Ya, Bib. Itu 2002 ya. Ya, gitu lah. Nah ini pertanyaan saya nih. Kenapa muncul JMD di tahun itu? Nah, gini ceritanya beda lagi. Terus kemudian di situ terpilihlah saya dengan terpaksa jadi Ketua umum. ketua umum. Ketua umum dengan di seluruh apa namanya daerah-daerah itu mendukung saya tanpa saya apa namanya ya. Saya duga, saya sangka. Mereka bikin konspirasi, ngumpulin maksa saya untuk ikut pertemuan tertutup setelah makan siang, setelah makan malam gitu kan. Ngumpulin di kamarnya Sulawesi. Oh. Kamarnya Sulawesi ngumpulin, anak Sulawesi ngumpulin. Kita akan dukung. Duh, kaget aja. Kurang ajar. Kasih. Kemudian pertemuan kedua, wih, ikut masuk. Oh. Sudah bilang nggak apa masuk. Saya bilang gitu. Jadi, oh nggak apa kali ini masuk. Lebih lentur ya. Iya. Terus gabung. Terus, nah disitulah si memaksain bahwa ini nanti setelah serentak ini apa namanya susunan kepengurusan ketua umum siapa sekjen siapa nggak usah bubar nggak usah dibahas saya bilang gitu pokoknya serentak harus menangkan dulu saya bilang gitu. Tapi habis pertemuan itu kemudian mulai apa namanya ini mulai terjadi konspirasi di antara Sulawesi NTB Bali dan sebagainya dulu ya. Terus Sumatera Utara itu Medan doang, Medan dulu saya, Lampung dan lainnya dulu saya. Terus kecuali Jakarta, Pulau Jawa ini kecuali Jakarta, semua dukung saya. Tuh. Jawa Barat itu hanya kelompok Sumedang kan, bukan saya, jadi Nangor. ya. Yang dukung saya, yang lainnya enggak dukung saya. Tuh. Bandung enggak dukung. Tuh. Nah, Garut dukung. Nah, terus ya perdebatan serentak selesai, kemudian pemilihan ya di situ pemilihan akhirnya saya terpilih ketua umum sekjennya Kuntoro dan lain-lain. Nah kalau ini nggak dipik apa dan di situ pulang dari kongres tersebut kita berangkat ke Jakarta kan. Kita berangkat ke Jakarta. Nah terus kita tinggal di sekretariat lama peninggalan dari periode sebelumnya, yaitu di HCCB di daerah Margonda. Baru kita cuman berapa hari terus diusir sama pemilik rumah, dan kita tidak ditinggali spesial pun kas dari pengurusan sebelumnya. Sekretariat habis dan akhirnya kita bawa semua barang-barang kita, properti kita, dan orang-orang itu pindah ke FNBPI Pasar Minggu. Di situ kita tinggal di situ sementara, nggak ada punya tempat. Tapi saya berpikir saya ketua umum harus cari punya tempat di situ. Gimana caranya saya menghasilkan tempat untuk sekretariat kita itu? Gimana caranya yang harus? Akhirnya selama beberapa waktu kami tinggal di FNBPI Jakarta di Pasar Minggu itu di situ. Nah di situ kemudian dipanggil lah kita sama bagian induk kita yang PRD itu, karena kita semi legal ya, kader-kader yang ditempatkan di ormas-ormas tersebut panggil, karena memang di ormas LMND dan sebagainya nggak semuanya anggota PRD. Iya. Hanya Legal-legal ya. hanya pimpinan tertentu aja, legal dan non legal gitu kan. Nah kemudian dipanggil sama kubunya ketemuan, temukan, disuruh kita rekonsiliasi Sama. ya,
Ya tadi yang elemen defaksian itu Jawa. Ya si itu karena kubu itu kan udah gabung ke kita Oh iya. karena masuk di Eknas. Nah kubu ini kan akhirnya jadi EUB Eksekutif Wilayah Jakarta. Kubunya panggil lah, kita disuruh rekonsiliasi. Loh, kita merasa nggak ada masalah. Yang kalian yang masalah pimpinan. Nggak ada masalah kita. Nah, yang sebenarnya masalah sama kita. Nah, sama kita. Nah, terus kemudian tapi waktu itu nah, terus kita disuruh rekonsiliasi dan kita tidak diakui. Hasil kongres ya? Iya. Sampai nanti tunggu keputusan pimpinan untuk pengakuan elemen ini sebagai apa namanya organisasi ilegalnya PSG tidak diakui. Ini mirip sama JMD. Loh, justru itu gara-gara itu, gara-gara kita nggak diakui. Terus kemudian setelah beberapa waktu kita tetap menjalankan syarat PRD. Dipanggil saya sama si pimpinan saya, pokoknya pimpinan saya lah, oke, jelaskan mau ada organisasi yang mau dibentuk organisasi mahasiswa namanya JMD. Nah, kaget saya tuh, silakan. Nah, ini juga menyatakan yang sama di dalam pertemuan apa namanya faksi mahasiswa Ya. PRD, itu kan, yang di LMND. Kita juga bingung loh, kan sudah ada LMND, kenapa harus bikin JMD? Gitu. Si Moti waktu itu bilang saya nggak setuju. Ya udah aku ikut kamu, aku bilang gitu. Si Moti bilang gitu. Kita nggak ngerti dijelaskan. Karena elemen ini tidak, ini membangkang. Ya itu yang gue dengar. Bahasa itu membangkang. Iya itu gue dengar. Terus saya tanya membangkang gimana? Kita menjalankan instruksi untuk rapat. Din gitu tadi. Nah, saya menjalankan syarat, kita menjalankan syarat itu kenapa dianggap membangkang gitu loh. Katanya membangkang gara-gara kongresnya itu fait accompli pimpinan itu. Kemudian cukup rasional lah menjelaskan waktu itu. Ya itu kan sudah selesai, sudah terbentuk, ya tinggal dijalankan. Si Moti bilang gitu. Oh ya sudah. Nah terus kemudian suatu saat ini nggak usah ceritain kali ya, lebih ke internal sih. Tahu tuh. Tapi nggak usah dimasukin sini kan. Iya nanti kakaknya bagiannya ngerti itu Selesai. Jadi kemudian ya udah kemudian udah saya menjalani jadi ketua umum LMND selama 4 tahun. 2 periode. Itu 2 periode. Jadi kemudian 2 pemerintahannya Megawati sama pemerintahan SBY. Nah disitulah di pemerintahan SBY itu saya juga mulai melihat ada beberapa faksi PRD LMND ini yang ikut ke sana. Iya SBY. Saya ditawari juga. Anjari. Iyalah, tawar juga. Pada satu nanti lah LMND bikin posko buat SBY gitu ya. Saya nggak mau, saya nolak. Saya yang ditawari gitu. Nah, terus kemudian bentuk penolakan saya adalah dengan melakukan aksi 100 hari SBY. Itu menolak aksi 100 hari SBY. 100 hari tersebut kita menentang, mau kritik lah semua. Nah kemudian ketemu momentumnya lagi pada saat SBY menaikkan BBM. Itu yang 200% lebih itu. Nah itu kita mimpin langsung ada sama sampai waktu itu ini Ya. kita mimpin yang apa namanya BOB ya. Ya. Nah, kita mimpin BOB, ngajak IMM, ngajak kami Oh, yang iya. itu Supaya gitu. Mbak Supayam itulah di situ mulai besar itu sampai ke daerah-daerah, mulai muncul pemberontakan itu ya kan. Itu sempat juga saya keliling ke beberapa daerah. Disitulah elemen ini mulai panen juga, panen massal, panen di beberapa kota terbentuk elemen ini, terbentuk kampus juga terbentuk gitu. Akhirnya kita elemen ini hampir 3 kali lipat dari periode sebelumnya.
di kota ya, tingkatan kota sampai anggota dan sebagainya di situ. Nah kemudian tiba-tiba ada tsunami. Oh iya. Tsunami Berhenti lah aksi itu, berhenti total, nggak ada aksi. Berhenti aksi itu karena tsunami. Dan kita tsunami. ya kita akhirnya fokus ke tsunami, bantu korban tsunami. Setelah itu apa namanya, ya sudah, aktivitas aksi-aksi sudah mulai berkurang. Oh iya. 2005 kan, 2005 aktivitas aksi-aksi. Ya waktu itu kita juga minta kongres gak dikasih kasih gitu kan ke partai. Karena 2005 kan itu. Oke, itu fokus itu ya. Pemilu 2004 ya. Iya, akhirnya disuruh fokus ngurusi partai yang Bikin popor. sebelum pernah saya popor. Iya. Partai Persatuan Oposisi Rakyat. Iya. 2005 ya, 2004. Waktu minta kenaikan SPP 2005. Popornya berarti 2003 2004 awal loh. Kan? Oh iya benar 2004 Pak. Dan di situ ya aktivitasnya di LMD ya biasa-biasa aja sih waktu itu. Selesai sampai tahun 2006. Kita misalnya menentang RUU anti pornografi pornografi itu tentang itu juga kita berhasil mengorganisir artis gitu. Oh Itu iya. yang unik-unik itu yang unik-unik itu. Ya Om tadi itu nggak bisa pip aja. bukan itu men, bukan titipan dari kan Andi Arief beda deket Iya. bukan titipan dari Andi Arief udah nggak usah ngapain gitu enggak ya. Itu bingung cari isu gitu. Sampai RUU Sidiknas. Oh iya Yang Sidiknas kita garap juga kan. Itu akhir-akhir 2005 ya. Akhirnya 2005 2006 kan RUU Sidiknas kita menentang itu juga kan. 2006. Itu ketemu si siapa? Cinta Laura masih piye waktu itu di LBH masih ingat itu. Om ini gimana Om? Begitu ingat sih. Om. Kayak kita bisa transfer aja. Terus selesai LMND kemana? Masih di PLT atau enggak? Jadi gini, setelah selesai LMND, kemudian kita masih apa namanya ya, masih ada idealisme lah ya, yang belum bilang. Terus kemudian sama PRD ditugaskan untuk ngurusi Aceh Papua gitu. oh SAP. Itu kita urusin lah SAP. Terus kemudian setelah itu kita kayak nggak dapat cowok. Setelah itu nggak dikoordinasi gitu ya nggak dikoordinasikan, akhirnya karena nggak dikoordinasikan kerajinan tanganisme kita muncul. Kita bikin zaman itu karena bukan kerajinan semangat organisir gak habis-habis lah gitu. Kita bikin zaman yang di luar struktur PRD. Karena apa waktu itu kita PRD ditelurkan Stratak adalah front radikalisasi perluasan struktur. Nah, 3 hal tersebut yang Itu entah zamannya tahun berapa? 2006 2007 itu di Pagawan 2007. Nah, front radikalisasi perluasan struktur. Nah, ketika kita radikalisasi terus pakai apa gitu loh. Ketika saya mau mengangkat aksi tentang waktu itu isu ya, mengangkat isu tentang apa ya Pak saya waktu itu. Tapi nggak ada support kita untuk mobilisasi dan nggak ada aksi-aksi juga waktu itu di PRD. Saya kok curiga kenapa PRD tidak pernah mengkritisi SBY itu waktu itu. Dan tapi saya berusaha mengkritisi SBY apapun ya kebijakan yang nggak pas itu saya kritisi itu. Nah, sehingga saya bikin organ namanya Zaman Itu. Tapi sebelum saya bikin organ itu, saya sama Nurani Soyo Mukti itu bikin gerakan yang sifatnya adalah penyadaran lewat diskusi publik
bikin buku, saya bikin buku akhirnya merebut mimpi bangsa. Terus buku saya yang saya buat pertama kali sampai sekarang belum muncul buku kedua, mudah-mudahan untuk akhirnya muncul buku kedua karena bikin buku itu butuh konsentrasi tinggi, harus benar-benar bertapa kalau bikin buku itu. Waktu itu saya ada waktu ya sudah saya bikin buku, saya nulis saya bikin buku. Pertama nulis biasa, nulis statement, nulis rilis, nulis artikel, lama-lama ini bikin buku aja sama Nurani. Itu awal-awal saya bikin zaman itu sama Nurani, namanya awalnya Jaringan Kaum Muda untuk Kemandirian Nasional. Karena waktu itu sama teman-teman ya aktivis muda kayak Rerang Putih, Bima Arya sebelum jadi Wamendagri sekarang, dulu kan masih sebelum wali kota ya, dulu kan dosen di Paramadina. Nah, itu kita bikin gerakan namanya Saatnya Kaum Muda Berkuasa. Itu kita bikin gerakan itu. Saya, Yudi Haryono, Yudi Latif, Rerang Putih itu bikin gerakan itu. Dan itu karena untuk unsur kaum muda ya kita bikin Jaringan Kaum Muda untuk Kemandirian Nasional. Di situ sama Nurani doang berdua. Dan kebetulan di Jakarta ada kawan-kawan ex LMND namanya Eko Purwanto, Ambrot, yang waktu itu juga maunya sih merantau di Jakarta ya. Terus Didik, Iskandar, terus kemudian kebetulan satu rumah sama Gigi Toro, ya udah kita bikin berlima itu. Grup Surabaya nih. Iya, grup Surabaya lah itu dari zaman itu. Grup Surabaya sama grup Jember lah, si Nurani kan Jember. Itu. Nah kita akhirnya ya aksi-aksi yang kita lakukan ya aksi Senturi itu apa namanya, waktu itu kasus Senturi ya, Senturi. Nah, kita aksi-aksi itu. Oh iya. Kita bersama beberapa teman bikin petisi 28 itu sama Haris Multi dan sebagainya itu. Ya motornya kita zaman sama kelompoknya Haris Multi itu di Bun Cafe itu. Kita yang jadi motor menjadi petisi 28 itu. Nah, terus ya, aksi-aksi yang kita lakukan itu. Setelah itu zaman mulai berkembang. Wah ini nggak cukup, harus cuman apa namanya jaringan aja, kita bikin organisasi nantinya. Nah di situ mungkin Nurani nggak kuat ya. Nurani nggak kuat, saya pulang ke Jember. Terus lama-lama juga Amron nggak kuat, pulang ke Surabaya. Si Eko pulang ke si siapa? Saya bikin di Surabaya aja itu. Terus si Didik Iskandar pulang, itu sama. Ya. Kiki akhirnya sama Moti terus, tidak ada sendiri. Yang organisir sama teman-teman mahasiswa UIN sama UMJ. Basis baru kan? Iya, kita bikin basis baru, saya bikin ancaman di situ. Sambil saya apa namanya teman saya harus merekrut rakyat ini. Disitulah saya organisir Tanah Merah, Lumpang, Jakarta Utara itu. Nah, di situ saya bikin basis rakyat. Itu awalnya basis pertama kali basis rakyat zaman itu. Sampai sekarang zaman itu maksudnya. Tapi karena Merah Lumpang lepas. Tapi kita dari situ kita dapat basis yang lebih luas lagi di Jakarta. Dulu kan Lumpang kan cuma hanya sekedar satu wilayah lah ya. Wilayah dan itu di Jakarta Utara. Sekarang udah sampai di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Hampir wilayah kota ada. Termasuk Kepulauan Seribu, tapi Kepulauan Seribu terakhir lepas. Ya, karena jangkauannya agak sulit kan. Zaman ini bukan PRD kan? Bukan PRD. Tapi membawa semangatnya PRD juga ada gitu. Semangat kemandirian itu. Karena kita menggalinya dari ajaran Soekarno. Menggalinya dari pidato Nawaksara beliau, berdikari itu. Dari situ kita menggalinya. Ketemulah terminologi kemandirian itu. Dari berdikari itu sih. Sampai sekarang. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih.